Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini di pertemuan 10, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ide bisnis, lalu juga bagaimana caranya membuat bisnis dari awal, terus caranya pengembangan bisnis, terus strategi bisnis, dan juga ada sharing session sama praktisi gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita membuat atau merencanakan bisnis model kanvas gitu, di mana kita akan merencanakan bisnis yang akan kita buat untuk direalisasikan atau diimplementasikan gitu ya. Di sini saya akan membahas mengenai 3 materi. Jadi ada bisnis model kanvas, lalu ada strategi bisnis model kanvas, dan yang ketiga ada pemasaran atau marketing. Langsung saja ke bisnis model kanvas. Jadi sebelum kita masuk nih ke bisnis model kanvas, sebenarnya bisnis model itu apa sih? Jadi bisnis model itu atau model usaha adalah kebijaksanaan bagaimana organisasi menciptakan, menghantarkan, dan meraup atau menangkap nilai dengan strategi langkah mencapai tujuan yang dilaksanakan melalui struktur, proses, dan sistem organisasi dimulai dari proses membuat barang dan jasa hingga dijual kepada konsumen. Atau secara singkatnya sih, gimana caranya strategi kita untuk mencapai tujuan, berdasarkan tujuan kita, gimana strategi membuat suatu barang atau jasa itu dari awal hingga, sampai ke tangan customer gitu ya, atau konsumen. Nah, di bisnis model kanvas ini juga menjelaskan bagaimana sebuah bisnis itu menemukan, menciptakan, dan menyampaikan value atau nilainya, nilai dari si bisnis kita gitu ya. Nah, bisnis model kanvas juga menggambarkan model usahanya itu di atas sehelai kain kanvas atau kalau saat ini mungkin satu halaman gitu ya, satu lembar, di mana isinya tuh terdapat informasi yang ringkas, namun mencakup semua aspek. Nah, bisa kita lihat di bisnis model kanvas ini, jadi di satu halaman ini ada apa ya, kayak kotak-kotak, itu isinya tuh berbagai macam cakupan dari beberapa aspek, namun isinya tuh ringkas aja gitu ya, ringkas tapi lengkap gitu ya. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari contohnya. Jadi di sini BMC atau bisnis model kanvas itu sebagai peta jalan pilihan strategis. Nah, jadi dua strateginya tuh untuk meningkatkan laba atau pangsa pasar ada dua, yaitu bersaing melalui pembedaan produk, dan yang kedua itu bersaing melalui harga. Jadi kalau pembedaan produk itu maksudnya kita tuh membuat suatu produk yang unik atau berbeda dari pesaing kita. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pertemuan sebelumnya, jadi gimana caranya kita membuat suatu produk itu unik sehingga customer itu apa ya, akan melihat bahwa produk kita itu layak untuk dibeli karena berbeda dari pesaing misalnya gitu ya. Terus yang kedua itu bisa bersaing melalui harga. Jadi misalnya kita dari produknya itu sama misalnya, tapi biar kita tuh diterima di pasaran kita bisa bersaing secara harga. Jadi kita bisa merendahkan harga harga produk kita agar bisa diterima oleh masyarakat atau customer kita gitu ya. Nah, di sini juga ada apa ya, BMC yang lebih lengkap. Jadi ada 15 aspek dari segi customer, lalu dari segi produknya, terus dari segi aktivitasnya bagaimana, terus juga dari langkah atau skills-nya, labor kayak gitu ya. Terus juga yang terakhir dari segi cost atau biayanya itu seperti apa. Nah, di satu sisi perombakan BMC atau Business Model Canvas itu sebenarnya sangat mungkin terjadi karena pembuatan Business Model Canvas ini tidak saklek ya, maksudnya nggak pasti harus kayak gitu. Jadi pasti bisa aja berubah atau dinamis, jadi bisa aja selalu berubah-ubah tergantung dari perancang strategi usahanya. Jadi nanti tuh akan ada suatu tim yang berdiskusi atau brainstorming di mana tim itu terdiri dari beberapa orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau bisa satu tim itu punya beberapa latar belakang yang berbeda. Di sini maksudnya memiliki beragam macam pengetahuan gitu ya. Karena kan di bisnis model kanvas ini juga banyak banget aspeknya. Jadi kalau bisa timnya itu juga dia memiliki pengetahuan terhadap si aspek-aspek ini gitu. Jadi kalau misalnya kita teknik industri misalnya, timnya itu teknik industri lagi nggak apa-apa, tapi tim kita itu kalau bisa memiliki pengetahuan di luar dari teknik industri, misalnya dari segi pembiayaannya dia tahu, paham, misalnya dari segi marketingnya dia juga paham. Jadi kalau bisa timnya ini terdiri dari beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda gitu ya. Biar nantinya ketika brainstorming itu ada banyak input, ada banyak masukan, saran yang bisa membuat kita tuh berkembang bisnisnya dan juga saran-saran itu nantinya akan kita
terus update di BMC ini agar mencapai kesempurnaan bisnis kita gitu ya. Jadi walaupun banyak aspeknya dan juga misalnya setelah dimasukin saran-saran dan masukan dari hasil diskusi atau brainstorming itu tetap harus muat di satu halaman gitu ya. Jadi biar mudah mudah dipelajarinya dan mudah dipahaminya seperti itu. Nah, ini selanjutnya itu ada Apple Business Model Canvas. Jadi di sini contoh dari Apple atau perusahaan Apple. Nah, ternyata perusahaan Apple juga membuat Business Model Canvas gitu ya. Di mana Business Model Canvasnya itu ada mencakup 4 komponen utama. Yang pertama itu ada pelanggan atau customer yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Jadi si Apple ini juga melihat customer itu sebenarnya kebutuhannya apa sih. Terus apa yang bisa Apple itu berikan kepada customer gitu untuk memenuhi kebutuhan customer gitu ya. Misalnya customer itu menginginkan teknologi yang mudah digunakan misalnya. Nah, di situ Apple bisa melihat apakah produknya dia itu bisa enggak itu memenuhi kebutuhan si customer-nya. Terus yang kedua itu tawaran atau offerings produk kepada pelanggan. Jadi di sini kan Apple juga menawarkan produknya ada berbagai macam. Ada handphone, ada digital watches, ada tablet juga. Terus ada fokus on high quality gitu ya. Terus yang ketiga ada kemampuan atau capabilities memenuhi kebutuhan pelanggan melalui tawaran produk. Nah, di sini Apple juga mengembangkan brand-nya. Jadi dari segi kemampuan itu dia berusaha mengembangkan brand-nya, lalu juga mengidentifikasi tren atau misalnya sesuatu yang kira-kira viral saat ini apa nih gitu ya, atau misalnya yang lagi trending topik itu apa. Nah, itu juga bisa salah satu cara gimana si Apple ini meningkatkan kemampuan dia gitu. Terus dari misalnya identifikasi kebutuhan customer yang mungkin mereka belum temukan gitu. Dan di situ dia mengembangkan produknya itu berdasarkan kebutuhan dari customer-nya. Lalu yang keempat itu dari segi keuangannya atau financials yang merupakan perbedaan antara penjualan dan biaya. Nah, dari segi financials, Apple ini juga misalnya menawarkan produk ke berbagai negara itu harganya beda-beda karena dia juga tahu bahwa si customer itu juga di tiap negara itu kan beda-beda earning-nya ya, maksudnya pendapatan juga beda-beda. Jadinya Apple ini juga nggak memaksakan ke semua negara harganya sama, tapi dia juga melihat peluangnya gitu. Nah, tapi dengan catatan ya memang misalnya harganya yang di negara A itu lebih murah, ya mungkin aspeknya juga dikurangi mungkin seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ini juga sama Apple Business Model Canvas yang kedua, cuman ini yang versi lengkapnya. Jadi yang ada 15 aspek tadi. Ada customer segmentnya, customer relationship, customer jobs to be done, sudah customer delivery, terus ada value proposition. Ini dari segi produknya, terus product and services juga dari segi produk. Tadi customer, produk, terus ini ada aktivitasnya. Gimana caranya kita atau si Apple ini mengembangkan produknya tuh harus dengan langkah seperti apa sih. Nah, itu dia masukin langkah-langkah itu di aktivitas ini. Jadi ada competitive advantage activities, cost advantage activities, outsource activities, perishable resources, labor, capital resources, sama skills. Ini adalah langkah-langkah bagaimana caranya si Apple ini mengembangkan suatu produknya dia gitu. Jadi dia dilihat dari segala macam aspek dari karyawannya dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang terakhir itu dari segi pembiayaan, ada revenue streams dan juga ada cost structure. Yang juga sama diperhatikan oleh Apple gimana caranya si cost atau biayanya itu rendah gitu, tapi dengan penjualan yang tinggi gitu ya. Jadi dia bisa mendapatkan laba yang maksimal. Nah, ini adalah kanvas model usaha atau bisnis model kanvas yang menggambarkan kaitan antara berbagai unsur dalam sistem jual beli antara perusahaan dan pelanggan. Jadi bisa kita lihat di gambar ini ada customer segment, dia itu berkaitan dengan customer relationship dan juga customer jobs to be done. Dan ini tanda panah ini artinya dia keterkaitannya gitu ya. Jadi misalnya customer relationship berarti dia berkaitan dengan value proposition dan customer segment. Nah, seperti itu untuk keterkaitan dari masing-masing aspek kayak gitu ya. Nah, kalau tadi itu kan BMC 15 bagian, nah mungkin karena terlalu banyak, jadi kita singkat aja, kita sederhanakan lagi menjadi BMC 9 bagian yang terdiri dari key partners, lalu ada key activities, ada key resources,
Ada value proposition, ada customer relationship, ada channels, customer segments, cost structure, sama revenue streams. Jadi kita bagi menjadi aktivitas untuk pengembangannya, lalu ada produknya, ada customer, dan juga ada pembiayaannya. Nah, di sini yang pertama itu ada nilai lebih yang ditawarkan atau value proposition. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya value proposition itu bukan tentang ide produk kita atau misalnya produk kita sendiri, tapi bagaimana caranya produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan customer atau bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh customer. Misalnya, si customer itu butuh suatu device atau misalnya internet yang bisa mencakup atau bisa mengakses secara cepat misalnya gitu ya. Kalau dulu kan kita adanya 2G, 3G gitu ya. Nah, makanya akhirnya muncul tuh Telkomsel dengan 4G, bahkan sekarang udah ada yang 5G. Itu gimana caranya menyelesaikan permasalahan customer, karena kan customer permasalahan itu adalah akses internetnya itu lambat gitu kan. Terus misalnya loading banget gitu kan, terus cara upload atau download sesuatu tuh jadi lebih lambat gitu. Nah, makanya si Telkomsel ini dia memberikan suatu produk yang menyelesaikan permasalahan dari customer gitu. Nah, jadi value proposition-nya tuh itu, nilai dari si produk Telkomsel tuh adalah itu, dia menyelesaikan permasalahan dari customer. Nah, itu adalah nilai tambahnya. Nah, jadi bukan si idenya, bukan produknya, tapi bagaimana cara si Telkomsel ini bisa menyelesaikan permasalahan dari customer. Makanya customer itu nggak istilahnya rela membuang uang untuk harga yang lebih mahal untuk mendapatkan kenyamanan kayak gitu ya. Nah, seperti itu untuk nilai lebih yang ditawarkan atau value proposition. Jadi intinya value proposition itu bagaimana caranya kita tuh membuat si customer itu seneng gitu atas produk kita. Jadi bisa memenuhi kebutuhan mereka atau bisa menyelesaikan permasalahannya mereka. Nah, selanjutnya ada segmen pelanggan atau customer segments, di mana segmen pelanggan ini adalah berbagai kelompok orang atau organisasi yang ingin dicapai dan dilayani oleh perusahaan. Jadi sangat penting bagi kita tuh untuk mengetahui segmen pasar kita tuh di mana, karena kita tuh nggak bisa mencakup seluruh segmen gitu. Dan ingat bahwa customer kita itu nggak tiba-tiba muncul untuk membeli produk kita, tapi kita yang muncul untuk mereka. Jadi seperti yang tadi di awal bahwa produk kita tuh muncul untuk menyelesaikan permasalahan mereka atau untuk memberikan kebutuhannya mereka gitu, bukannya mereka yang muncul untuk tiba-tiba membeli produk kita gitu ya. Jadi kita gitu yang berusaha untuk menjangkau mereka. Itu bisa dari segi geografik, sosial, demografik gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat kira-kira segmen pasar kita tuh yang kayak gimana sih? Siapa aja sih orang-orang yang kira-kira bakal beli produk kita? Gimana sih caranya mereka tuh mau beli produk kita gitu ya? Misalnya kita bisa uh, menspesifikasikannya menjadi beberapa segmen. Misalnya kita pakai yang segmen menengah ke atas misalnya. Misalnya kita punya produk baju, bajunya itu harganya 300.000 ke atas misalnya. Nah, kita tuh menjangkau segmen menengah ke atas misalnya, karena kita bajunya baju perempuan, terus berarti kita anggaplah segmennya itu adalah usianya dari 20 sampai 35 tahun, perempuan, terus misalnya mereka punya penghasilan sendiri, dan misalnya mereka aktif di sosial media, misalnya gitu ya, atau gimana gitu. Jadi misalnya kalian bisa bisa bikin kira-kira segmennya tuh yang mana aja sih gitu kan, jangkauannya tuh customer-nya kayak gimana gitu kan, tergantung dari produk yang akan kita jual kepada mereka gitu. Misalnya mereka kebutuhannya apa dan kita berarti segmen pasarnya adalah mereka kayak gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah saluran atau channel. Di sini bagaimana perusahaan berkomunikasi dan menjangkau target pelanggannya untuk memastikan nilai lebih yang ditawarkannya tersampaikan. Nah, jadi mungkin ini dari segi bagaimana caranya kita komunikasi terhadap para pelanggan, kayak gitu bisa lewat website, cara memasarkannya kita, atau misalnya pakai internet gitu ya. Jadi bisa bagaimana caranya kita distribusi channelnya gitu, misalnya gimana caranya kita interaksi sama si customer kita, terus bagaimana kita mengetahui interaksi yang mana yang paling bagus misalnya di antara
apa tadi ya, misalnya kita pakai web, terus kita kan misalnya pakai internet, bisa pakai Instagram misalnya, terus kita bisa cek mana sih yang kira-kira bagus gitu interaksinya dengan customer kayak gitu, terus kita bisa ningkatin hal itu kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah hubungan pelanggan atau customer relationship, di mana hubungan pelanggan ini menjelaskan bagaimana menjalin dan terus meningkatkan hubungan yang dibangun oleh perusahaan atau bisnis dengan segmen pelanggan tertentu. Nah, jadi sebenarnya hubungan seperti apa sih yang diharapkan oleh pelanggan, terus bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada, kayak gitu ya. Terus jadi bagaimana caranya kita komunikasi dengan pelanggan dengan baik gitu ya. Misalnya si pelanggan itu diperbolehkan memberikan saran atau masukan kepada produk kita untuk perbaikan misalnya. Atau kita bikin kayak suatu link misalnya untuk mereka ngasih saran, perbaikan, segala macam. Terus itu juga misalnya kita ngasih reward ke mereka atau ngasih hadiah apa segala macam gitu kan. Jadi gimana caranya kita tuh memperbaiki hubungan kepada pelanggan agar baik gitu hubungannya itu. Jadi gimana caranya kita meningkatkan hubungannya menjadi lebih erat dengan pelanggan kayak gitu. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan di customer relationship ini. Di tabel customer relationship ini kita tulis misalnya langkah-langkahnya tuh untuk meningkatkan hubungan pelanggan itu gimana gimana gitu misalnya. Lalu selanjutnya aliran pendapatan atau revenue model. Nah, ini adalah bagian untuk menentukan proses bisnis mana aja yang menghasilkan keuntungan dan berapa yang rela pelanggan bayarkan sebagai timbal balik dari jasa atau barang yang bisnis berikan. Jadi misalnya value yang gimana sih yang pelanggan tuh rela atau sepadan untuk membayar gitu kan. Nah, ketika misalnya kita memiliki suatu produk, terus kita merasa produk kita itu memiliki nilai tambah dibanding produk yang lain, maka si customer itu akan nggak pikir panjang gitu, karena dia merasa bahwa, oh saya ngeluarin uang segini juga, ya saya dapatnya lebih kok gitu kan, dengan nilai yang lebih kok, makanya kenapa sekarang banyak, anggaplah, produk dengan brand-brand terkenal, misalnya kayak apa ya, Gucci misalnya gitu. Kita juga punya misal produk tas yang serupa, tapi dengan merek yang berbeda, tapi, tetap aja si Gucci ini tuh, customer-nya tuh banyak gitu ya. Karena yang mereka lihat tuh bukan si produknya, tapi mereka tuh ngelihat nilai dari si produknya gitu. Jadi si pembeli itu bukan membeli tasnya, tapi dia membeli si nilai brand-nya, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah value-nya, kelebihan dari si produk kita gitu. Gimana caranya pelanggan itu bisa rela membeli dengan harga yang mahal gitu ya. Terus juga nggak merasa terbebani dengan hal itu gitu, karena mereka rela gitu, karena mereka dapatnya tuh lebih dari apa yang mereka ekspektasikan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya utama. Jadi di sini menjelaskan tentang seluruh sumber daya krusial yang diperlukan untuk memastikan value dan model bisnisnya itu tersampaikan secara optimal kepada pelanggan. Nah, sumber daya utama ini atau key resources ini terbagi menjadi 4 jenis. Jadi ada fisik, sumber daya intelektual, manusia, dan finansial gitu ya. Jadi kalau misalnya dari fisik sendiri, contohnya ada fasilitas manufaktur, bangunan, kendaraan, mesin, terus sistem, point of sales, sama jaringan distribusi. Jadi dari segi mesinnya, terus manufakturnya, terus peralatannya gitu, masuknya ke fisik. Nah, kalau misalnya sumber daya intelektual itu dari merek, pengetahuan, kepemilikan, paten, hak cipta, kemitraan. Jadi dari segi kepemilikan si apa ya produk kita gitu ya. Kalau yang ketiga itu ada sumber daya manusia, jadi perusahaan contohnya nih ya, misalnya perusahaan farmasi yang model bisnisnya itu bergantung pada tim ilmuwan yang mengembangkan obat-obatan, atau perusahaan musik atau production house yang mengandalkan bakat seni dari dan kreativitas manusia. Jadi sumber daya manusia itu adalah si bisnis kita itu memberdayakan manusianya gitu. Misalnya manusianya punya kelebihan apa, terus kita memberdayakan si manusianya, kayak gitu. Misalnya kayak software engineer, scientist, nah itu berarti kan dia memberdayakan kelebihan atau kemampuan si manusianya kayak gitu ya. Maksudnya sumber daya manusia. Yang terakhir adalah sumber daya finansial, jadi contohnya kayak uang tunai, terus pinjaman atau saham, itu ya, line of credit, raising money, itu dari segi finance, pokoknya tentang keuangan. Lalu ada partner utama atau key partnership.
yaitu untuk menjelaskan tentang jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi secara efektif dan efisien. Jadi apa aja sih key resources yang mereka butuhkan gitu ya, yang mereka inginkan dari si vendor ini misalnya gitu. Terus key activities-nya tuh apa aja yang bisa mereka berikan gitu ya, yang bisa mereka lakukan. Jadi kerjasama antar supplier dan juga buyer gitu, atau vendor dengan buyer. Nah ini juga masuk ke bisnis model canvas yang cukup penting, karena kita kan kalau misalnya punya supplier yang enak gitu, supplier yang bagus, itu kan hubungan juga harus dijalinkan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya udah dapat uh, kerja sama tim yang bagus dengan supplier misalnya gitu. Lalu ada aktivitas utama atau key activities, yaitu menjelaskan aktivitas operasional terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar value dan modal bisnisnya itu tersampaikan secara optimal. Di sini key activities-nya itu contohnya ada production, terus misalnya problem solving-nya gimana, bisa memberikan konsultasi gitu ya, terus juga ada misalnya tim engineer yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut misalnya. Terus ada supply chain management, jadi misalnya key activities ini tuh aktivitas-aktivitas apa aja yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan juga meningkatkan produktivitas kayak gitu ya, yang perusahaan itu harus lakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis mereka biar bisnisnya itu berjalan. Jadi di situ ada apa ya, form untuk aktivitas-aktivitas apa aja yang perlu dilakukan oleh si bisnis ini gitu untuk bisa berkembang. Lalu ada struktur biaya yang terakhir, itu adalah biaya yang muncul untuk segala aktivitas dan sumber daya bisnis kita. Jadi misalnya apa aja sih biaya yang penting yang kita butuhkan, terus misalnya resourcesnya tuh dari mana aja, terus harganya tuh berapa gitu kan, terus seberapa besar sih costnya untuk mengoperasikan bisnis kita tuh. Jadi kita tulis juga apa sih cost-cost yang pengeluaran-pengeluaran yang kira-kira kita akan keluarkan gitu. Misalnya ketika kita melakukan aktivitas ini, costnya itu berapa, atau misalnya kita ingin melakukan marketing ini, atau misalnya kita ingin membuat value proposition-nya tuh dari segi packaging misalnya, berarti itu ada cost yang dikeluarkan. Nah itu kita bikin di sini. Jadi apa aja nih kira-kira cost-cost yang akan kita keluarkan untuk mengoperasikan bisnis model kita kayak gitu. Nah ini untuk contoh bisnis model kanvasnya. Jadi sini contohnya itu misalnya kita menjual kue camilan sehat namanya Mukis. Nah di sini ada key partner, itu berarti pemasoknya tuh ada pemasok bahan baku. Ini kan partnernya ya, kerjasama. Berarti si apa ya, relasinya kerjasama partnernya itu ada pemasok bahan baku, pemasok kemasan, ada kurir logistik, marketplace, retailer, reseller, sama komunitas. Lalu masuk ke key activities. Nah ini aktivitas-aktivitas utama yang akan dilakukan oleh si Mukis ini adalah pengadaan bahan baku, lalu ada produksi juga, promosi, distribusi, terus ada penelitian dan pengembangan produk. Terus yang selanjutnya adalah key resources. Nah ini sumber daya utamanya, yaitu ada intelektual, ada paten merek gitu ya. Misalnya mereka punya brand itu kan namanya Mukis, nah berarti dia akan mempatenkan si brand ini. Terus ada alat produksinya, terus ada misalnya buruh produksinya, karyawannya, terus modalnya berapa, modalnya kayak gimana, kita modalnya berapa. Terus ada value proposition-nya itu, jadi keunggulannya gitu ya, atau nilai si produknya itu adalah, ini adalah camilan sehat. Jadi makanan ringan camilan sehat, bebas gluten atau bebas gula, terus bebas kasein, tinggi serat, karbohidrat kompleks, aman untuk diabetes, mellitus, dan autism. Nah, jadi di sini adalah kelebihan dari si produknya yang berbeda dari produk lain atau keunggulan produknya gitu ya. Apa aja nanti simpan di sini. Terus customer relationships, ini berarti hubungan pada customer itu bagaimana, berarti kan di sini memberikan promosi. Ini caranya meningkatkan hubungan terhadap customer gitu ya, dengan cara memberikan promosi, terus mempertahankan kualitas produk. Dan dengan kita mempertahankan kualitas produk, berarti kan kita juga secara nggak langsung menjaga hubungan dengan pelanggan, karena pelanggan akan tetap membeli produk kita kayak gitu ya, karena ketika kualitas produk kita tuh terjaga. Lalu melakukan inovasi produk. Nah ini kan untuk apa ya, pengembangan produk kita juga, dan untuk mencakup atau menjangkau customer yang lebih luas juga gitu ya.
Kan takutnya customer itu bosen gitu kan sama produk kita. Nah, kita kan memberikan inovasi produk kepada mereka biar mereka juga lebih seneng dan mereka juga jadinya tetap mau mengikat hubungan dengan produk kita. Terus ada channels, ini contohnya ada bazar, website pribadi, ada media sosial, marketplace, retailer. Ini berarti caranya mereka mendistribusikan si produk kita gitu. Misalnya produk Bukis ini cara ngedistribusinya gimana, cara menyebarkan atau memberitahukan customer itu bahwa ada loh namanya Cemilan Sehat Mukis. Nah itu tuh kayak gimana? Nah ini kan bisa lewat bazar, website, media sosial, marketplace, retailer. Terus ada customer segmen. Nah ini segmen customer tuh kayak gimana gitu. Berarti kan ini uh, misalnya orangnya itu memiliki penyakit diabetes mellitus gitu kan. Karena kan si cemilan ini sehat ya. Jadi dibolehkan untuk orang yang berpenyakit diabetes karena nggak ada gula, bebas gula. Terus autism spectrum disorder, lalu ada pelaku diet dan penderita obesitas. Jadi sini kita tahu segmennya itu adalah orang-orang ini gitu ya. Lalu cost structure-nya itu biayanya itu ada apa aja? Nanti biayanya berarti ada investasi, ada produksi, operasional, sama biaya tetap. Biaya tetap tuh bisa jadi biaya sewa gedung misalnya atau nggak biaya peralatan, itu biaya tetap. Lalu revenue streams, ini penjualan produk mukis kepada customer atau konsumen akhir, penjualan produk mukis kepada retailer, penjualan produk mukis kepada reseller. Nah, ini untuk revenue streamnya. Ini salah satu contoh bisnis model kanvas untuk kue camilan sehat mukis. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah strategi of business model canvas. Jadi sebenarnya tadi udah diulas juga. Strategi bisnis model canvas itu tadi kan sebelumnya ada dua. Nah, kalau di sini ada tiga. Jadi ada tiga jenis strateginya. Itu yang pertama adalah diferensiasi. Jadi sebenarnya sama kayak sebelumnya. Produknya itu harus memiliki ciri khas tertentu atau unggul atau ya lebih unggul daripada pesaingnya. Misalnya kalau kita lihat nih, ada Oreo, ada Goryeo. Nah, kita kan udah tahu ya, maksudnya Oreo juga terkenal, Goryeo juga terkenal. Sedangkan kan Oreo itu produknya tuh udah lama banget dan udah melekat banget gitu ya di kita. Meskipun keduanya sama. Jualnya tuh kan biskuit dengan krim gitu ya, dengan apa ya? Ya krim kan ya. Krim vanilla dan berbagai macam rasa. Nah, tapi si Goryeo ini juga tetap muncul, tetap bisa bersaing karena dia juga apa ya memberikan keunggulan sendiri gitu dibandingkan Oreo misalnya bisa jadi dari segi rasanya juga jadi berbeda daripada Oreo atau misalnya mereka memiliki varian rasa yang krim yang berbeda misalnya kayak gitu ya jadi ada produk tertentu yang membuat mereka tuh tetap bertahan gitu dibandingkan dengan pesaing bisa jadi dari segi harganya juga dimurahin gitu ya jadi dia menggunakan strategi biaya rendah. Nah, misalnya perusahaan itu melakukan efisiensi sehingga mampu menjual produk dengan harga yang lebih murah dari pesaing. Jadi misalnya mereka tuh, misalnya kita nih ya si Goryeo ini, dia menjual produknya itu dengan harga yang lebih murah dengan cara dia meningkatkan melakukan efisiensi. Jadi bisa jadi mengurangi biaya produksi, terus jadi kayak cost saving gitu ya. Gimana caranya biar si pembuatan produknya itu lebih murah gitu. Lalu yang ketiga ada strategi fokus. Di mana strategi fokus ini, jadi perusahaan tuh nggak melayani seluruh industri atau pasar, tapi hanya sebagian segmen pasar aja. Karena kan seperti kita ketahui bahwa kita juga akan sulit kalau misalnya ingin mencakup semua segmen. Karena banyak banget kan segmen tuh jenis-jenisnya. Jadi kita bisa pakai strategi fokus. Jadi kita fokus aja di segmen tertentu. Misalnya kayak cookies tadi, cookies yang tadi ya, cemilan sehat itu dia kan segmennya berarti para penderita diabetes, terus autism, terus yang diet kayak gitu ya. Karena ketika dia tahu segmennya, dia bisa mengeluarkan produk bahwa dia tuh punya produk cemilan sehat gitu kan. Dan juga sama, kita bisa pakai strategi fokus, jadi kita fokus aja segmennya tuh mau kemana. Misalnya kita segmennya ke anak sekolahan misalnya gitu ya. Nah itu kita fokusnya di situ segmennya. Jadi kita jangan langsung meluas menjangkau semua segmen karena itu akan sulit. Kecuali ketika kita udah fokus, kita udah mulai berkembang dan kita bisa meluaskan jangkauan. Tapi tetap harus fokus gitu. Jadi segmennya misalnya diperbesar tapi tetap fokus di situ gitu. Misalnya kalau misalnya sekolah awalnya sekolahnya SD, SMP, SMA, terus kita mau memperbesar cakupan. Jadi tingkat fokusnya tinggikan dan kita mencakup universitas misalnya gitu ya. Produknya misalnya apa ya kerudung misalnya kayak gitu.
Jadi kita bisa menggunakan strategi fokus ini untuk strategi bisnis model kanvas. Yang ketiga ini ada marketing. Jadi tujuan marketing atau pemasaran itu untuk mengetahui dan mengerti pelanggan dengan baik, sehingga dapat dibuat barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bagi mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi tetap poin utamanya itu adalah kita tuh harus mengetahui kebutuhan atau problem yang customer kita tuh alami, biar kita tuh juga bisa membuat suatu produk yang bisa menyelesaikan permasalahan mereka atau bisa memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Masalah strategis juga adalah keputusan-keputusan yang diambil dalam bidang pemasaran dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, di mana langkah pemasaran strategis ini ada 4P. Untuk sebutnya itu marketing mix. Jadi ada product, price, place, promotion. Nah, produk ini adalah salah satu keputusan awal yang harus dibuat oleh manajer pemasaran dalam rangka membangun konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Lalu price itu penentuan harga dari biaya produksi, pengelolaan, pemasaran, dan sebagainya. Lalu place itu distribusinya. Distribusinya itu bisa terdiri dari tempat, waktu, bentuk produk, sama informasinya. Nah, ini menghubungkan value proposition kepada customer-nya. Lalu ada promotion, kayak yang keempat, yaitu gimana caranya kita berkomunikasi dengan pelanggan dalam rangka menyediakan informasi yang dibutuhkan pelanggan untuk membuat keputusan pembelian. Jadi produk sendiri, sebenarnya kita juga sudah ketahui bahwa produk itu memiliki siklus hidup produk atau SHP. Nah, kalau misalnya kita membuat suatu produk, ide produk gitu ya, terus kita memasarkan produk nih, itu tuh pasti ada namanya segmen kayak introduction itu kan per awal gitu ya. Introduction lalu kita akan meningkat, berkembang ke growth, begitu nanti maturity. Nah, sampai di puncak itu nanti kita akan decline ke bawah. Nah, itu adalah siklus hidup produk. Jadi nanti dari bawah ke atas terus turun lagi. Tapi siklus produk ini tuh bisa berubah tergantung dari strategi dan taktik yang dijalankan perusahaan atau yang dibuat oleh kita gitu misalnya yang akan membuat bisnis. Jadi gimana caranya biar si siklus hidupnya itu eksponensial gitu. Jadi dari bawah terus ke atas itu nggak turun-turun. Nah itu tergantung dari strategi kita. Gimana caranya biar si grafiknya itu eksponensial kayak gitu ya. Nah, gimana sih strateginya tuh bisa peningkatan usulan nilai produk, misalnya packagingnya baru, atau misalnya nambahin fitur, misalnya kita bikin aplikasi, terus kita nambahin fiturnya gitu ya, untuk melengkapi si produk kita misalnya. Terus ada penempatan persepsi baru terhadap produk, nah kita bisa melalui iklan kayak gitu. Terus mencapai pengguna baru produk melalui saluran distribusi yang baru, nah ini juga kita bisa menjangkau lebih banyak customer. Lalu mendorong penggunaan yang lebih sering atau memenuhi kebutuhan yang sama. Lalu yang terakhir mendorong penggunaan baru produk atau memenuhi kebutuhan yang baru. Jadi bisa memenuhi kebutuhan yang sama dan juga memenuhi kebutuhan yang baru. Jadi memperluas jangkauan penjualan produknya gitu ya. Lalu ada yang price tadi. Nah, faktor penentuan harga itu di tingkat perusahaan itu di mana harga itu dipengaruhi oleh filosofi perusahaan, kebiasaan organisasi, dan juga manajemen di masa lalu dan yang sekarang. Jadi manajemennya tuh yang mengurus si perusahaannya gitu. Nah, taktik jangka pendek yang menggunakan variabel harga dalam bentuk diskon dapat merugikan dalam jangka waktu pendek. Tetapi kalau digunakan secara terpadu, penetapan harga lebih rendah untuk menguasai pangsa pasar akan memperkuat kedudukan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Nah, jadi sebenarnya pemberian diskon atau pengurangan harga, jadi harga yang lebih rendah daripada pesaing itu ada plus minusnya. Jadi bisa jadi merugikan, bisa jadi menguntungkan gitu ya. Tergantung kita bagaimana kita mengelolanya si harga harga produk kita gitu. Lalu strategi penentuan harga itu ada 3, jadi ada skimming. Skimming itu adalah harga awal itu ditetapkannya itu tinggi dulu, biar kita tuh bisa ngebidik segmen pasar paling atas gitu. Jadi kita bisa ngambil orang-orang yang segmennya tuh yang di atas tuh ya, istilahnya yang kaya-kaya lah gitu ya. Biar kita tuh dapat apa ya istilahnya pemasukannya tuh bisa tinggi dulu gitu karena kan harga awalnya tuh relatif tinggi. Jadi kita bisa dapat omsetnya itu tinggi. Dan keuntungan itu kita ambil setinggi mungkin. Nah, ketika kita punya lebih banyak segmen yang dibidik, misalnya kita udah ngambil nih segmen pasar paling atas, ketika kita udah menjangkau si pasar paling atas ini, terus kita ingin mengembangkan ke lebih banyak segmen yang dibidik, terus produknya juga bisa kita tersedianya sudah banyak.
Nah, itu bisa harganya turunin pelan-pelan kayak gitu. Tapi ini juga tetap ya strateginya tuh harus dilakukan dengan melihat produk kita gitu dan juga pangsa pasar kita. Lalu yang kedua ada market pricing. Nah, ini penentuan harga berdasarkan harga pasar dengan mengecek harga pesaing dengan produk serupa. Nah, kalau yang tadi dia langsung aja main tinggi dulu biar dapat omset setinggi-tingginya. Nanti ketika dia udah tahu nih pasarnya seperti apa dan dia juga tahu segmen yang dibidiknya tuh yang kayak gimana, jadinya dia mulai menurunkan harganya perlahan-lahan. Nah, kalau market pricing, dia tuh menentukan harganya berdasarkan harga pasar. Jadi dia ngecek dulu nih ke pasar, ngecek harga pesaing itu berapa, terus dia bersaing dengan harga pesaing dengan produk yang serupa. Nah, ini benar-benar pendekatan ini tuh mengharapkan perusahaan betul-betul memahami seluk-beluk biaya dan siklus hidup produk masih cukup panjang untuk menjamin produk masih dapat dipasarkan dalam waktu relatif lama di pasar itu. Jadi tetap harus kita lihat juga si siklus hidup produknya tuh masih panjang nggak ya ketika misalnya kita ngejual produk yang sama di pasaran itu dengan harga yang bersaing dengan pesaing, takutnya ketika kita memasarkan harga segitu, ternyata si SHP atau siklus hidup produknya itu malah jadi menurun gitu ya, decline. Itu kan harus diperhatikan juga. Jadi kita harus selalu mengecek apakah produk kita tuh masih bisa dipasarkan dalam waktu yang relatif lama kayak gitu. Lalu yang ketiga ada penetration pricing. Ini kebijakan penembusan harga digunakan untuk merangsang pertumbuhan pasar dan memperluas pangsa pasar dengan cara sengaja menawarkan produk dengan harga lebih rendah. Nah, kalau yang tadi kita ngetepin harganya tinggi langsung, terus yang market pricing itu kita ya so-so lah, misalnya mirip-mirip lah sama pesaing gitu, harga pesaing. Nah, kalau penetration pricing ini dia sengaja pakai tawaran produk yang dengan harga yang lebih rendah gitu. Nah, ini tuh penetration pricing ini bisa menjangkau banyak customer karena harga yang lebih rendah daripada pesaing yang lain, tapi kerugiannya juga bahwa si customer itu akan merasa curiga gitu ketika produknya sama tapi harganya bisa lebih rendah. Jadi akan ada keraguan daripada customer bahwa si harganya tuh rendah, oh mungkin mutunya jelek gitu ya atau kualitasnya juga uh, kurang gitu ya. Jadi penetration pricing ini juga harus kita lihat pengurangan harganya itu harus gimana gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan harga lebih rendah tapi jauh banget sehingga apa ya kepercayaan customer tuh jadi menghilang kayak gitu karena harganya tuh lebih rendah daripada yang lain kayak gitu. Terus ada place. Nah, ini faktor yang menentukan keputusan mengenai saluran distribusi. Jadi pelanggan atau konsumen akhir adalah kunci utama dalam perancangan saluran distribusi. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan saluran distribusi, yaitu jumlah konsumen, sebaran geografis, kebiasaan belanja, saluran keluar outlet yang disukai, dan pola penggunaannya. Yang kedua, produk konsumen cenderung memiliki saluran yang lebih panjang ketimbang produk industri digunakan untuk bahan baku produksi yang lain, karena jumlah pelanggan lebih besar. Jadi pelanggannya lebih tersebar dalam wilayah geografis yang luas, dan pembelian dilakukan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, jadi kalau place atau distribusi ini, gimana caranya kita itu sebagai wirausahawan ya, menyebarkan, mendistribusikan produk kita tuh ke customer kita tuh seperti apa gitu. Jadi sini langkah-langkahnya itu harus seperti apa gitu. Terus juga kita harus tahu juga konsumennya seperti apa, terus jumlahnya berapa, sebaran geografisnya gimana, kebiasaan belanjanya kayak gimana gitu biar kita tuh tahu dan harus bagaimana gitu untuk melaksanakan atau merealisasikan distribusi yang baik kepada pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada promotion. Jadi promotion itu lebih ke komunikasi kita terhadap pelanggan atau mungkin kayak customer relationship gitu ya. Jadi komunikasi pemasaran efektif itu memiliki 4 unsur yaitu ada pengirim, pesan, saluran komunikasi, dan penerima pesan. Yang pengirim itu adalah kita gitu ya, kita sebagai wirausahawan. Nah, kita tuh kalau mau mengirim pesan itu harus mengerti dengan jelas tujuannya tuh apa, kegunaan pesan itu seperti apa. Nah, penerima yang ingin dicapainya tuh yang mana, yang kayak gimana gitu. Terus bagaimana penerima tersebut akan menerjemahkan pesan kita. Jadi, apakah si penerima pesan itu paham dengan pesan yang akan kita berikan kepada mereka, ataukah ketika kita menyebarkan, ketika kita mengirim pesan itu, si customer tuh gak ngerti loh kita tuh ngomong apa gitu ya.
Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi ketika kita bikin konten, terus kita mau mengiklankan, nah customer tuh nggak ngerti kita tuh iklanin apa, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu pesan. Di pesan itu adalah informasi yang disampaikan kepada penerima pesan ya. Misalnya kalau kita bikin konten, berarti si isi dari konten itu adalah pesannya, kayak gitu. Informasinya itu apa sih yang mau disampaikan kepada penerima pesan gitu ya. Terus saluran komunikasi. Nah, ini adalah si medianya yang diperlukan untuk mengirim pesan. Misalnya bisa lewat website, internet, terus apa ya, berarti sosial media dan lain sebagainya. Nah, penerima pesan itu adalah konsumennya sendiri. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat suatu iklan, nah penetapan tujuan iklan itu adalah meningkatkan penjualan ke pelanggan dan memperoleh pelanggan baru. Nah, jadi kalau misalnya kita mau iklan, itu artinya kita mau memperluas atau melebarkan segmen customer kita dan untuk mendapat pelanggan yang baru gitu ya. Lalu keputusan isi pesan itu berisi alasan mengapa konsumen itu perlu membeli produk tersebut, bukan produk lain dengan metode unique selling proposition. Slogan yang menyentuh hati konsumen. Kalau misalnya kayak kita biasa dengar misalnya kayak Oreo. Nah, Oreo itu ada pesan yang pesannya itu adalah diputer, dicelup, diputer, jilat, dicelupin gitu ya. Misalnya itu kan metode unique selling proposition. Jadi ada slogan yang sampai sekarang tuh selalu diingat oleh customer gitu ya. Misalnya kalau Rinso, berani kotor itu baik misalnya gitu ya. Atau misalnya apa ya, le mineral atau misalnya le mineral itu apa ya, air dari gunung gitu-gitu ya. Terus misalnya teh pucuk, teh pucuk asli dari pucuknya kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi unique selling proposition tuh gimana caranya kita tuh membuat slogan yang menyentuh hati konsumen, jadi masih diingat, akan selalu terngiang, akan selalu teringat oleh konsumen gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terakhir itu ada keputusan mengenai media, misalnya media internetnya itu seperti Instagram, Shopee gitu ya, media sosial, terus atau marketplace kayak gitu ya, media untuk pemasarannya. Lalu promosi penjualan itu didefinisikan sebagai kegiatan penjualan yang tidak termasuk dalam kategori iklan dan penjualan pribadi yang bertujuan menggugah percobaan produk konsumen dan pembelian impulsif atau tiba-tiba. Lalu menarik konsumen ke toko, mendorong pengecer untuk memasang pengumuman di tempat penjualan, dan mendorong saluran distribusi untuk melakukan penimbunan barang. Nah, jadi ini adalah promosi penjualan yang kegiatan penjualan itu tidak termasuk dalam kategori iklan dan penjualan pribadi. Ini untuk menarik gimana caranya customer itu mau membeli produk kita gitu ya. Nah, itu saja mungkin, dan ini ada tugas kelompok. Di sini untuk tugas kelompoknya. Nah, ini kelompoknya untuk kelas E itu ada 5 kelompok. Nah, jadi teman-teman nanti bisa tentukan ide produknya itu apa gitu yang akan dibuat bersama kelompok. Nanti teman-teman bisa buat bisnis model kanvasnya juga berdasarkan ide tersebut, dan dibuatkan juga langkah pembuatan bisnis model kanvasnya. Jadi nanti teman-teman tentuin dulu nih idenya apa. Nanti misalnya udah dapat nih idenya produknya itu apa, nanti bikin bisnis model kanvasnya tapi pakai langkah-langkahnya ya. Jadi misalnya kenapa eh, si kita bisa segmen pasarnya tuh mau yang ini, nah itu kenapa gitu, segmen pasarnya tuh di situ. Terus misalnya mau apa, caranya customer relationship tuh seperti ini, nah itu kenapa gitu. Jadi dibuat langkah-langkahnya juga seperti itu. Ini untuk kelompok kelas E. Nah, ini untuk kelompok kelas F. Nah, ini ya, jadi di kelas F juga ada 5 kelompok. Kita pakai kelompoknya ini. Kenapa saya bikin kelompok yang baru? Karena ya biar kalian berbaur aja ya, dan lebih aktif lagi sama teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, ini juga sama ya tugasnya. Jadi cari dulu idenya per kelompok, nanti bikin bisnis model kanvasnya dan langkah-langkah pembuatan bisnis model kanvasnya itu seperti apa. Kayak gitu. Mungkin sampai di sini aja. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung sama tugasnya atau misalnya bingung sama materinya, bisa langsung kontak saya aja. Atau nanti kita bisa diskusi langsung atau lebih lanjut di grup kelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Sampai di sini saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.